Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya, Yanto Kusyantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui, kondisi pasar saham nasional kini tengah bergejolak dengan segala tekanan yang lebih banyak datang dari sentimen internasional. Sebut saja soal permintaan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI agar pasar modal Indonesia dapat lebih transparan dan aksesibel, khususnya terkait data pemegang saham dari perusahaan-perusahaan domestik. Lalu juga soal kondisi perekonomian global, terutama yang terjadi di Amerika Serikat yang tengah menjalankan kebijakan partial shutdown, sehingga oleh pelaku pasar dipahami sebagai sinyal bahwa kondisi finansialnya kini sedang rapuh. Selain itu ada juga tekanan kondisi geopolitik yang belum juga mereda, seperti perang Rusia-Ukraina yang belum juga usai, kemudian hubungan antara China dan Taiwan yang secara bertahap juga semakin memanas, serta ditambah lagi serangan Israel di jalur Gaza yang jelas-jelas melanggar perjanjian damai yang telah disepakati beberapa waktu lalu. Di tengah dinamika pasar saham yang sedemikian volatil, dengan segala tekanan yang ada di pasar, keberadaan komoditas emas biasanya menjadi tujuan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal itu tak terlepas dari kepercayaan publik dunia terhadap portofolio emas sebagai aset safe haven yang diyakini paling menjanjikan stabilitas dan keamanan investasi dibanding beragam portofolio lainnya. Namun, rumus umum tersebut sepertinya tidak lagi berlaku, paling tidak untuk kondisi global saat ini, di mana harga acuan emas dunia justru merosot jauh dari posisi tertinggi terakhirnya di kisaran $5.500 per troy ounce. Dalam perdagangan di beberapa hari terakhir, harga emas dunia tidak saja meninggalkan level psikologisnya di level $5.500 per troy ounce, malahan justru merosot jauh melewati batas psikologis $5.000 Amerika Serikat per troy ounce. Sehingga saat ini harga emas global parkir di level $4.860,53 Amerika Serikat per troy ounce. Itu tercatat pada perdagangan Jumat 30 Januari 2026 lalu. Bukannya membaik, harga emas dunia kembali harus jatuh saat pembukaan perdagangan di awal pekan ini dengan kembali turun 2,9% menuju level $4.723,45 Amerika Serikat per troy ounce. Pada perdagangan pagi tepatnya 2 Februari 2026. Dengan tren pelemahan ini, emas bahkan telah mencatat penurunan harga dunia terbesar sepanjang sejarah pencatatan sejak Februari 1983 silam, atau hampir 43 tahun yang lalu, di mana saat ini harga emas juga ambruk hingga 12,09% dalam sehari. Oleh sebagian analis, kejatuhan harga emas pada akhir pekan lalu dinilai sebagai respon pasar seiring manuver Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang baru saja mengumumkan nama Kevin Warsh sebagai sosok pilihannya untuk posisi Ketua Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve atau The Fed. Pilihan ini direspon negatif oleh sebagian besar pelaku pasar, mengingat posisi Warsh selama ini dikenal sebagai mantan gubernur The Fed dengan latar belakang Wall Street yang kerap mengkritisi kebijakan The Fed dalam menangani tekanan inflasi. Misalnya saja pada pernyataannya di Juli 2025 lalu, di mana dia menilai bahwa kebijakan The Fed yang enggan menurunkan suku bunga acuan sebagai satu tindakan konyol yang justru akan mendegradasi kredibilitasnya sebagai bank sentral dari sebuah negara sebesar Amerika Serikat. Dengan pilihan sikapnya selama ini, pasar memperkirakan bahwa Warsh nanti jika benar-benar terpilih, maka kebijakan The Fed ke depan akan banyak dikhawatirkan bakal merubah secara signifikan, sehingga disebut sebagai sinyal ketidakpastian dalam pasar keuangan negeri paman Sam. Tak hanya itu, pasar juga mengkhawatirkan kondisi utang AS yang terus membengkak. Pakar investasi dunia Ray Dalio bahkan juga memperingatkan adanya potensi runtuhnya sistem moneter global bila membengkaknya rasio utang ini tidak segera ditangani dan dicarikan jalan keluarnya.
Dengan kondisi yang sangat tertekan tersebut, pelaku pasar menilai bahwa seharusnya perekonomian domestik Amerika Serikat lebih mempersolid koordinasi dan bergerak bersama untuk mencari solusi, dan bukan justru sibuk dengan ketidakpastian. Misalnya, Wars benar-benar berhasil terpilih sebagai gubernur The Fed yang baru. Di lain pihak, di tengah tren penurunan yang terjadi, sebagian pelaku pasar juga mencermati dari segi porsi penurunan harga yang terjadi demikian cepat. Bahkan sesaat setelah tren penguatan terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir. Apakah memang aset emas sudah kehilangan tajinya sebagai portofolio investasi? Apakah tren harga emas memang sudah semestinya berbalik usai menguat jauh ke zona hijau di sepanjang 2025 lalu? Atau ada kondisi yang lain yang memaksanya tetap turun harga meski baru saja menguat setahun terakhir? Jika kita melihat kondisi pasar yang lebih fundamental, pada dasarnya belum ada alasan kuat bagi emas untuk dapat turun harga dalam kondisi seperti ini, di mana permintaan emas masih sedemikian tinggi, baik datang dari kalangan perorangan, perusahaan swasta, hingga bank sentral yang juga mengoleksi emas sebagai bentuk upaya perusahaan atau lembaga tersebut dalam memperkuat cadangan likuiditasnya di tengah kondisi global yang cenderung diliputi ketidakpastian. Dengan asumsi demikian, sejumlah pengamat pasar uang global juga menilai bahwa paradoks yang tengah terjadi di pasar emas tidak terlepas dari kondisi pasar emas yang laris manis dalam setahun terakhir, sehingga turut membuat pasar turunannya juga ikut berkembang pesat. Dalam pandangan pengamat, terus moncarnya pasar emas dunia pada akhirnya seolah menjadi pupuk bagi perkembangan di pasar emas kertas seperti ETF, emas digital, hingga beragam produk leverage emas yang karena sifat produknya digital sehingga lebih sensitif terhadap tekanan yang terjadi di pasar. Dengan posisi harga yang terus bergerak, sistem yang digunakan dalam produk leverage pada akhirnya mencari titik keseimbangan baru dengan sendirinya, yakni dengan sistem algoritma, CTA, dan mekanisme rebalancing yang juga berjalan di luar kelaziman harga emas fisik. Kondisi ini kemudian seolah menjadi rangkaian domino yang ketika batas amannya tersentuh, maka sistem akan secara otomatis melakukan aksi jual tanpa mempertimbangkan rangkaian anomali yang tersedia di pasar. Tidak ada narasi yang pembentuk sentimennya. Tidak ada analis makro dan mikro sebagai dasar aksi transaksinya, sehingga tidak ada juga warning dan sinyal yang muncul di pasar untuk mendorong pelaku pasar lebih berjaga-jaga. Yang ada di sistem ini adalah sistem algoritma yang sedang berjalan dengan dasar logika pragmatis dan cenderung teknikal yang mengeksekusi transaksi dengan kecepatan penuh dan bahkan real time, sehingga tidak lagi dapat diantisipasi. Namun, apakah hal ini buruk bagi pasar? Jawabannya adalah belum tentu juga. Seperti jamu yang terasa pahit di lidah dan mulut, namun faktanya dapat menyehatkan tubuh. Seperti itulah dampak yang terjadi dengan kondisi pasar emas kertas yang demikian. Karena posisi jualnya yang berdasarkan sistem, maka kondisi yang terjadi tak ubahnya seperti komputer dalam mode reset. Posisi yang terlalu agresif dibersihkan, leverage-nya dipangkas, sehingga kondisi pasar ke depan dapat diharapkan lebih sehat dan fair. Jadi, apakah Anda masih tertarik untuk memborong emas? Mumpung harganya cukup terkoreksi. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusjantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.